Dahulu kala, ada sepasang suami istri yang terkena kutukan dari Maharaja Indradewa yang membuat mereka jatuh miskin. Untuk bertahan hidup, si miskin mencari sisa-sisa makanan di tempat sampah. Namun, setiap kali ia ketahuan mengambil makanan buangan, penduduk sekitar selalu menghina dan mengusirnya. Si miskin pun menjadi tak punya keberanian untuk masuk ke pemukiman kompleks istana. Saat istri si miskin hamil 3 bulan, istrinya itu mengidamkan buah mempelam atau buah sejenis mangga, yang saat itu hanya bisa ditemukan di halaman istana milik raja. Melihat istrinya yang terus terisak karena sangat ingin buah mempelam, ia pun memberanikan diri menghadap Maharaja Indradewa. Sang raja pun bermurah hati memberikan buah mempelamnya. Beberapa bulan berlalu, hingga seorang anak laki-laki tampan akhirnya lahir, yang diberi nama Marakerma oleh si miskin, yang berarti anak dalam penderitaan. Pada suatu hari, si miskin menggali tanah untuk memasang tiang atap untuk berteduh. Tak sengaja ia menemukan taju yang penuh hiasan emas. Dengan kekuatan yang maha kuasa, si miskin dan istrinya mendirikan kerajaan yang makmur bernama Kerajaan Puspasari. Dengan si miskin yang diangkat menjadi Maharaja Indra Angkasa dan istrinya Ratna Dewi. Tak lama anak kedua si miskin lahir, berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Nilakesuma. Suatu hari tersebar kabar Maharaja Indra Angkasa mencari ahli nujum untuk melihat masa depan kedua anaknya. Kabar itu dimanfaatkan oleh Maharaja Indradewa untuk bersekongkol dengan para ahli nujum di negaranya untuk memberikan ramalan bohong kepada Maharaja Indra Angkasa supaya kerajaan Puspasari hancur. Benar saja, para ahli nujum mengatakan bahwa kedua anaknya adalah anak yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Puspasari. Setelah mendengar hal itu, Maharaja Indra Angkasa mengusir kedua anak itu. Tak lama setelah kejadian itu, kerajaan Puspasari mengalami kebakaran hebat hingga tak menyisakan apapun dan membuat si miskin dan istrinya kembali hidup dalam kemiskinan. Di sisi lain, kedua anak si miskin terseret ombak besar yang membawa mereka ke dua arah berbeda. Nilakesuma terdampar dan ditemukan oleh putra mahkota kerajaan Palinggam Cahaya, Mengindrasari, yang kemudian seiring berjalannya waktu, ia jatuh cinta pada Nilakesuma dan menikahinya, yang kemudian bergelar Putri Mayang Mengurai. Sementara itu, Marakermah terdampar di sekitar rumah nenek raksasa yang kemudian menemukannya lalu mengurungnya. Ternyata ada manusia sebelumnya yang telah dikurung nenek raksasa, yaitu seorang putri Raja Cina bernama Cahaya Khairani. Suatu hari, sebuah kapal menepi di sekitar rumah nenek raksasa dan melihat mereka berdua dikurung oleh nenek raksasa. Mereka berdua pun diselamatkan dan dibawa bersama dalam kapal. Tak disangka-sangka, nahkoda kapal tertarik dan timbul birahinya kepada Cahaya Khairani dan memaksanya masuk ke kamarnya. Sementara Marakermah kembali dibuang ke laut. Marakermah pun terdampar di rumah nenek Kebayan, pembuat karangan bunga. Singkat cerita, ia mengetahui bahwa Putri Mayang Mengurai adalah adiknya yang pernah terseret ombak bersamanya. Di sisi lain, Cahaya Khairani berkata pada suaminya bahwa ia sangat ingin karangan bunga buatan nenek Kebayan. Marakermah yang mengetahui hal itu pun menyelipkan surat di karangan bunga yang akan dikirimkan kepada dua wanita itu untuk menginformasikan bahwa dirinya masih hidup. Nilakesuma yang menyadari hal itu meminta suaminya untuk mencari kakaknya itu. Mengindrasari pun mencari keberadaan Marakermah dengan bantuan prajuritnya. Setelah berhasil bertemu adiknya, Marakermah meminta tolong pada adik iparnya untuk menemukan Cahaya Khairani. Cahaya Khairani pun ditemukan dan suaminya diadili dan dimasukkan ke dalam penjara. Marakermah pun menikahi Cahaya Khairani.
Tak lama, Mangrekermah memutuskan kembali ke kerajaan Puspasari dengan istrinya dan menemukan bahwa orang tuanya kembali jatuh miskin. Dengan keajaiban, Mangrekermah membangun kerajaan itu kembali.